1 tambah 2 tambah 7 berapa? 10. Guys, what's up? Balik lagi bersama kita di Re-Edit. Reaksi editor Indonesia. Jadi, kenapa sih ada Naila lagi? Karena kita akan bahas apa, Nay? K-pop. Selamat datang di Sekte K-pop. Betul sekali, ini salah satu member sekte K-pop dari tahun berapa? Dari tahun 2012. Betul. Sekarang kita langsung kita react ke video NCT 127 Gimme Gimme. Yep. Ini gue belum pernah nonton. Lu belum nonton? Belum pernah sama Lu sekali. udah pernah nonton? Oke, langsung aja kita. Hey, Super Mario Bros. Iya. Ah, topinya. Topinya. Ih, musiknya boleh juga, bro. Wih. Wah, ini udah bokep lagi. Oke. What the hell? Oke. Oke, simple tapi efektif. Simpel kan? Nah, kan. Apa yang bisa anjir. Gila, itu best part tadi tuh. Tadi satu bagian tadi tuh best part tuh. Berapa detik tadi tuh? 30 detik kayaknya. Asik banget, sumpah. Iya. Oke, gimme. Gue berasa emang kayak Jauh lebih simpel. bukan, gue berasa gue tuh bagian dari NCT. Oh, Bang. Yang gue lihat, bener kata lo poinnya, lebih simpel dari video klip yang sebelumnya kita lihat. Iya. Tapi yang gue dapat esensi video klip ini dan lagunya itu dark. Yep. Gitu loh, kayak vibe kayak itu bukan bad boy, tapi kayak dark boy aja, keren banget gak sih kayak. Vibe-nya lebih dark gitu. Imo. Ada enggak juga. Kayak gue pengen buat kategori baru aja, dark boy. Anjir. Jadi kalau lo nggak tahu, kamera yang digunakan di sini tuh dia pakai bukan kamera yang sebenarnya. Jadi ada satu teknologi namanya bolt camera. Nah, bolt Trick. ya bisa dibilang itu bolt rig. Dari semua video klip K-pop yang gue pernah lihat, ini penggunaan bolt rig kamera yang paling banyak sih. Iya, hampir di semua sequence dipakai ya. Bahkan untuk sesimpel kayak dari pan kiri ke kanan aja tuh mereka pakai bolt. Pakai bolt. Itu dia makanya. Gila. Jadi menurut gue bolt udah common banget di Korea gitu, udah kayak ya udah Udah kayak beli mecin ke depan gitu ya. Iya, maksudnya udah sangat ringan untuk dipakai. Padahal Dan itu kayak, susah banget. Bu, botrik 1 bu. Ya. Oh, nya gitu. Iya. Iya gitu ya. Nah, ini salah satu wow efek pertama ya. Iya. Bam. Itu kayak Dia pakai dia ini bukan morphing simple nih ini dia. Nih. itu kok kayak partikel gitu, keren. Iya, juga. dia partikel. Trap code partikel. Oke, gua tahu. Jadi dia cut sampai di sini. Nah, dia ini frame terakhir. Di sini udah frame si Si Ini udah orang satu lagi. Ya, ini F plugin. Mungkin Oh, iya, dikasih iya. partikel sama dia. tinggal di makanya Asik jadi- banget. ya. Jadi kayak lu dimorph, terus lu morph lagi jadi orang, Iya, tapi iya. orang berbeda. Itu keren Morph. banget sih. Biasa kalau teknik morph itu kan identikal gitu loh, kayak ketemunya tuh sama. Iya. Ini tuh benar-benar Dipisahin berantakan terus jatuh lagi. Jadi Partikel balik lagi. jadi ibarat tuh kalau misalkan di Infinity War ya, blip cuma sebentar. Oh iya. Jadi kayak Thanosnya baru jadi kayak itu jadi orang lain. Nah, apa yang lihat dari video klip ini? Nah? Oke, so basically gue mau bahas masalah setnya. Ini set simple banget. Jadi seperti yang udah pernah gue bilang di episode sebelumnya, kan SM ini kan king of set ya, karena Iya. dari dulu dia di studio terus Iya, kan. Tapi dia juga selalu able to utilize the most simplest set and turn it to something amazing kayak gini. Kalau lu lihat ini cuman kayak ya udah lahan kosong, terus kayak intinya gudang lah. Mereka jadi nggak build set. Bener. Mereka syuting di set yang sudah jadi.
Ya dia match cut, tapi ini agak ekstrim karena dia match cutnya beda waktu. Dan beda ruangan dong, itu ada Ya, kaca. beda ruangan. Enggak deh. Nggak salah. Nih, lu lihat ininya aja set kamera CCTV di atas yang sama, jadi segedung yang sama. Dia jatuhnya build set di dalam set yang udah jadi. Nah, gimana tuh sebutannya ya? Mereka bikin elemen CCTV di kayak mubazir gitu, kalau bikin CCTV diputar kayak gitu ya nggak sih? Nah pasti biasanya kalau kayak gini ada mininya. Yang menarik itu aja sih, dia settingnya ada CCTV baik banyak. Ya, jadi ada salah satu plugin yang tahu di kalangan video YouTuber atau Instagramer yang bikin sinematik handy seamless transition. Jadi ada salah satu presetnya itu yang berbentuk partikel. Jadi kayak gitu tadi bentukannya. Dia nggak mecah, tapi kalau dia yang handy maksudnya itu pecah banget, semuanya kena. Nah ini enggak nih dia nih. Dan dia sebentar banget cuman kayak set gitu doang. Sama ada satu continuity yang salah sebenarnya di shot ini. Dia cut ke sini kamu dibikin kayak match cut, tapi atasnya goyang tuh, lihat atas itu. Oh iya, Ya, sebagian Saya mah CCTV-nya kalau goyang. gue jadi mereka ya tinggal di Tacap aja ya. masking aja. Iya, bener. Masalahnya still frame loh. Iya, still frame. Justru lu ambil yang ini aja nih. Ininya. Pindahin ke sini. Sini. Karena ini dia balik lagi nih. Ya. Terus lanjut lagi. Habis itu dibalik lagi. Jadi SM Entertainment tolong. Boleh rekrut Bani biar dia nggak usah ngelarin skripsinya. Waduh. Ini dia nih. Ini bagian favorit gue nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh itu asik banget dari bawah gitu. Asik, itu keren banget semua. Betul, gue mau nanya deh, kalian tau nggak kenapa namanya 127? Mau tahu kenapa nih? Nah, Pasti kalau dari Chandra nih valid. NCT ada berapa orang sekarang? oh yang di sini 10, kalau 127 10. 10 kan? Nah, 1 tambah 2 tambah 7 berapa? 10. That was good. Wah iya. Faktualnya nih ya, faktualnya. 127 itu longitude-nya kota Seoul. Wah anjir, ini lebih ribet lagi. Karena apa? Karena mereka tuh Seoul based. Nah, kalau mereka ini base-nya untuk di Seoul aja. Gitu loh. Kalau lebih fokus ke Seoul. Lanjut lagi, momen yang gue suka, timing yang tepat juga, yaitu di bagian sini. Gila, itu gaya kalau gue lagi ngepel rumah kayak gitu, lagi bersih-bersih. Kalau gue sih kalau lagi nginjek tai kucing gitu ya, gue tuh kayak Oh gitu gaya ya. Nah, gitu. pantas bagus kan. Makanya dia. Yang asik sebenarnya terakhir sih. Nah ini. Kalau Bani nih Ban ya. Iya itu asik banget. Iya, gila. Oke, naik video klip kedua ini apa sih? video klip kedua ini gue yakin kalian semua udah tahu karena ini ada orang Indonya. Oh. Tahu kan nomor rahasia? Oh, Secret Number. Ini tuh tahun lalu, tapi menurut gue MV-nya lebih menarik dibandingkan yang pas mereka pertama kali debut gitu. Karena lebih banyak teknikalnya dan juga editingnya seperti itu. Kita sambut Secret Number. Mana si non Jogja mana nih? Di tengah. Represent Indonesia. Represent. Suaranya matang banget ya. Buat coba. Ini post pro atau lensanya nih? Apa yang mana Ban? Ada mau flare-nya. Nanti gue jelasin semua Ban. Gue klarifikasi. Gila. Wow. Hey. Tapi tadi lu sempat mention dikit kalau video klipnya berasa kayak Dance Dance Revolution. ya Yes. dia. Kayak neon vibes, udah gitu editing wise-nya juga kan. Kayak lo tahu waktu lo udah kayak hit
the steps. Iya. Dari Kayak gitu kan. aset-asetnya sih, aset-aset yang mereka Bener. pakai itu Graphics-nya dance-dance kayak gitu. Emang refnya juga kata-katanya dance mungkin itu salah satu elemen yang dipakai. Tapi kalau buat gue ya, Yeah. first impression wise, kayak gue suka mereka eksperimental lebih daripada MV selanjutnya, tapi ini agak terlalu too much buat gue di beberapa section. Karena menurut gue mata gue nggak dikasih istirahat untuk dikasih shots yang agak neutral sedikit. Terus-terusan beng 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 beng. Jadi kayak colorful, Semua- popping betul. mulu, Bener. flicker mulu, Iya, kayak betul. non-stop. Oh iya ya benar juga sih, gue bisa bilang juga karena ada momen dimana kalau misalkan kita lihat video K-pop ya, personilnya itu yang gue bisa bilang ya yang paling balance video klip kayak Blackpink sebenarnya. Setnya walaupun random macem-macem tapi clear gitu loh, dia mereka cukup clear. Iya. Mungkin ini emang desain atau art direction yang mereka mau pakai. Konsep. Bener-bener. Tapi emang buat some people terlalu too much aja mungkin ya. Ya game Kayaknya juga emang ya. kayak konsepnya game arcade gitu deh. Iya. Tapi di luar dari itu, sebenarnya gue juga suka juga dengan pemakaian warnanya, gitu karena macem-macem neon juga. Ini flare yang udah pasti di-create di post pro. Kalau dari lensa ya, kayak begini munculnya, itu ngerti nggak? Mendingan kita create efek yang bisa dihilangin, bisa adain daripada yang udah ada nggak bisa dihilangin. Iya benar-benar. Iya, Tapi mereka ini keren banget loh. Mereka ini agensi yang kecil, Fine Entertainment ya. Terus kayak mereka bisa bener-bener dari awal debut tuh udah besar karena emang lagu-lagunya konsepnya enak dan dapet banget gitu loh. Nggak kayak Rookie kayak gitu. Mereka ini pure orang Korea cuma satu. Yang mana tuh? Yang namanya Sudam. Kalau sama dari efeknya, selain pemakaian aset-aset yang seperti video game, mereka juga nonjolin banget scribble effect. Tapi neon. Tapi bentukannya. advance banget ya. Iya. Nih, dar. Tuh ada tuh asetnya. Oh iya. Yang animation tapi dia buat opacity-nya sedikit turunin terus dia glow. Jadi terlihat seperti scribble. Nah, di sininya scribble tuh pasti. Sah. Ini poin lo juga sih, maksudnya bajunya juga glitter. Nggak, bajunya juga glitter banget, jadi makin mungkin disogokan terus dengan blang bling di video klipnya. Dia pakai flicker efeknya juga, Iya. bukan cuma di syutingnya, lightingnya ya. Ini muncul efek, dia hilang, ada lagi, jadi kayak lumayan arah art direction yang menarik, agak eksperimental. Ada satu shot aja dibikin shake 2 kali tuh motion kameranya, terus lightingnya lagi flicker. Jadi Pula lantainya modelnya non-stop. begitu, reflect lagi. Iya. Kita akan lanjut ke video klip terakhir kita yang jatuhnya coba introduce Ban ini. Jadi kemarin itu kan kita reaction di PR Live yang didirect dan diedit oleh DPR In. Tapi tiba-tiba dia buat musik nih. Ini lumayan unik nih karena seorang director, seorang editor itu buat lagu, video klip dan enak banget. Oke, mari kita lihat DPR Ian dengan lagu yang berjudul So beautiful. Wah, ini lebih flickerish. Tapi gelap. Tapi gelap bener. Nggak ada elemen warna. Lagunya langsung Joget kok di klub dong. Pegang gelas satunya. DPR. Gila. Gila coy, ini gokil abis. Di mata. Oh, ini gokil abis. Anjir, gokil abis banget. Woi, ya lu nggak liat kan Naya? Lihat tadi. Gue lagi ngejok sama Hey. Oh iya. Lumayan. Ya, ya. Next. Gokil. Goks. Oke, DPR Ian. Di PR In. Sebenarnya gue bilang unik pun gak terlalu juga sih karena gini, karena buat yang belum tahu ya, Ian itu sebenarnya dulu adalah anggota boyband. Tapi nama boybandnya C-Clown. Gue tahu si Clown. Oke, jadi dia itu dulu anggota personil C-Clown yang didirikan tahun 2012 dan bubar pada tahun 2015. Dan ya setelah itu dia akhirnya membuat DPR bersama orang-orang ini, DPR Live, DPR Rem, DPR Cream. Itu
gitu. Yang bisa dibilang sebenarnya kita walaupun gak react No Blueberries ya, sebenarnya beberapa lagu mereka nih ngedis ini nih rapper ini akhirnya dia buat diss, gue lebih ini, gue lebih Oh, ini. diss track gitu. Lagu ya? kemarin di PR Life and Legacy itu lagu diss parah banget setelah gue denger. Dia ngediss rapper-rapper luar yang video klipnya tuh cuman kayak cewek-cewek seksi yang duit-duit gitu-gitu doang, yang dia sampai di liriknya tuh ngomong lu nge-rap atau ngapain sih, gue nggak bisa denger lu ngomong apa. Tapi sekarang kita bahas ke editing aja sekarang. Pertama, gua kurang suka dengan ending shot ini sebenarnya. Ibarat tuh kayak film Jaws. Joss Hugh kan? Iya. Jaws, oke, Iya. Jaws, oke. Jadi Jaws itu, mereka itu tuh Spielberg waktu bikin itu, hiu-nya itu kan practical. Dan itu tuh kalau ada 2 frame atau 3 frame yang dibiarin dan nggak di-cut, itu tuh kelihatan fake-nya. Ini satu contohnya nih, Iya, betul, ini yang gue sayangin banget sebenarnya. Jadi kelihatan Terlalu panjang. Ini kepanjangan jadi ketahuan kalau dia lagi digantung gitu loh. Bedanya sama shot yang sebelumnya nih. Nah, itu agak lebih efektif karena singkat, kita ngeliat efeknya diputer, melayang, lebih nggak ketara gitu kalau kayak oh ini tuh digantung nih pakai tali nih. Ketimbang yang terakhir ya kayak kita ngeliat kayak Diganti. Jadi ada waktu buat pay attention kayak gitu betul, kan? jadi ada waktu untuk ngedigest kalau ini tuh ternyata gitu loh. Jadi itu salah satu elemen editing yang penting tuh. 2-3 frame kalau misalkan bisa dipotong biar nge-create ilusi yang lebih real, penting ketimbang yang kayak dibiarin panjang gitu loh. Gue belajar tuh dari Spielberg. Jaws. Dari lu apa yang menarik, Bang? Dari gue menarik sebenarnya yang scene di dalam Air. Aduh, gue tadi juga mau bahas Kayaknya itu, tapi jadi lu kan kesukaan lu kita ambil. semua. enggak, gue sebenarnya gini, ini gue nggak terlalu bisa bahas banyak banget karena belum ada, ini BTS belum ada. Itu dia. Jadi kita di sini udah pasti bakal spekulasi doang Asumsi. nih, asumsi Iya, doang. Menurut gua di sini ini post production. Karena kelihatan banget, ini- dari volumetricnya. Ini post pro, ini post production banget kok. Kalau gua harus syuting ini, gua akan syuting dengan satu lighting dari atas yang kenceng banget. Abis itu gua bikin gini dulu, Ban. Disaturai dulu. Jadi temputi dulu, baru overlay dengan warna-warna begini. Nah, warna-warna begini juga sebenarnya sebuah gradient sendiri nih, Ban, ya kan? Iya. Karena dia lebih sendiri, tiba-tiba gelap sendiri, tiba-tiba lebih lagi. Kalau gua sih udah pasti dari warnanya ya. Nah, kalau warna sebenarnya kalau lu kan tadi bilang berarti dari post production warnanya kan. Kalau gua sih malah menurut gua warnanya dari lightingnya. Karena lumayan gak kelihatan kayak post production, soft banget kayak emang dari lampunya gitu. Apa sebenarnya juga di post production kan bisa aja main di hue sebenarnya. Iya. Bisa kayak gitu kan. Tapi gua nggak tahu karena gua sendiri, lu sendiri juga belum pernah syuting dalam yang kayak gini juga kan. Jadi kita nggak tahu apakah emang beneran ini post production yang volume itu kan volumetric tuh. Garis gitu kan. Jadi untuk create efek gini di real life ya, tanpa pro editing, untuk nge-create yang volumetric sampai garis gini, itu air yang di atas itu nggak boleh tenang. Harus digini. Karena kalau tenang itu tuh jadi bulat dia. Jadi bulat. Dia nge-create efek kayak rays kayak gini gara-gara di atas tuh berantakan dia jadi ada sedikit arusnya. Karena dengan begitu, jadi sumber lighting dari source-nya itu waktu kena ke air dia akan kepisah-pisah. Jadi bentuknya gitu. Ada yang tajam banget, ada yang biasa banget, maka jadi berantakan. Ada satu transisi yang keren banget. Jadi gelap, ini kan sebelumnya ruangan gelap nih. Tiba-tiba ternyata di hutan. Itu gila sih. Nah ini ya, kalau ini softland kan ya? Softland. Kelihatan banget. kelihatan. Apalagi pas close up tadi. Ada garisnya gitu kan. Iya. Nih, oi. Ini juga gue suka deh pas bagian sini. Jadi mata di situ nggak ada, matanya di tangan dia gitu. Meaningnya apa ya kira-kira ya? Sebenarnya meaning dari lagunya sendiri itu adalah find the beauty in the dark in life. Ini dari Ian sendiri ya. Jadi konsepnya lebih ke yin and yang. Oh shit. Di tempat tergelap pun lu bakal tetap menemukan beauty. Makanya di sini kan dia gini-gini kan, terus tiba-tiba dia buka terus dia senyum. Dia nemukan beauty itu Beauty-nya. ya. Tapi meaning dari sini kalau yang gue tangkap lebih kayak lu kalau ngobrol sama orang tuh eye to eye ya kan, ngobrolin kan. Tapi ini tuh jadi kayak taruh di tangan jadi kayak talk to my hand. Oke guys, itu dia barusan reaksi Editor Indonesia K-pop edition kita kali ini. Cukup bervariatif. Oke, itu aja. Thank you. Next video tunggu.